Minasan, chapter 204 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Dengan Satu Kehidupan. Judul ini seperti menginformasikan pada kita bahwa manusia yang menjalin kontrak dengan Fire Devil dan berubah ke wujud Devil, dia hanya punya satu kehidupan. Berbeda dengan hybrid seperti Denji yang tidak bisa mati serta mampu beregenerasi. Kemudian, akhirnya Denji bertemu dengan Fire Devil yang wujudnya seperti karakter dalam manga milik Tatsuki Fujimoto Sensei lainnya, yaitu Fire Punch. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Yoru dan Denji yang ikut terlempar ketika Falling Devil memanipulasi gravitasi pada gedung tempat mereka berada. Yoru dan Denji terkejut dan merasa sial pada situasi ini. Yoru kemudian menyadari bahwa ini berarti secara teknis tidak ada seorang pun yang memiliki bangunan itu sekarang. Dan dengan demikian Yoru dapat mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Yoru lantas mengubahnya menjadi pedang bangunan miliknya. Bangunan itu pun berubah bentuk menjadi pedang yang kini dipegang oleh Yoru. Tetapi keduanya sekarang terjatuh. Meskipun sama-sama terjatuh, Denji yang baik tetap berusaha menangkap tubuh Yoru agar Yoru tidak terluka saat terjatuh dari ketinggian. Denji bahkan mampu mendarat dengan baik menggunakan kedua kakinya. Denji pun melepaskan tubuh Yoru dan kini mereka tergeletak di jalanan karena Denji merasa sakit pada kedua kakinya. Kemudian Yoru mulai berdiri dan menatap Falling Devil dari kejauhan. Yoru tampak senang mengatakan, "Itu dia, Falling Devil." Yoru merasa cukup kuat untuk membunuhnya sekarang juga. Yoru pun mulai berlari untuk mengejarnya sembari berteriak pada Denji. Jika Denji masih belum selesai melawan Chainsaw Man palsu saat dirinya kembali, maka Yoru akan membunuh Chainsaw Man palsu itu dengan caranya sendiri. Dalam pandangan Denji, Yoru kini sudah berlari sangat jauh. Namun, Chainsaw Man palsu mulai berjalan untuk mendekati Denji. Melihat itu, Denji pun mulai mengambil nafas panjang agar menguatkan dirinya. Denji rasa dia tidak punya pilihan lain. Denji pun mencoba bernegosiasi dengan Chainsaw Man palsu dengan mengatakan bahwa Denji akan membiarkannya hidup asalkan Chainsaw Man palsu membebaskan orang-orang yang terperangkap di tubuhnya. Denji menambahkan bahwa Chainsaw Man palsu itu lemah. Chainsaw Man palsu tidak akan bisa mengalahkan Denji hanya dengan mengayunkan lengannya saja. Sayangnya, Chainsaw Man palsu mengabaikan Denji tanpa memikirkan ucapan Denji dan langsung menyerang Denji menggunakan tangan kanannya. Hal itu membuat Denji kesal padanya. Apalagi Chainsaw Man palsu melanggar hukum dengan menyeberang di lampu merah. Denji pun berlari mendekati Chainsaw Man palsu untuk menghukumnya sembari menghindari pukulan Chainsaw Man palsu di saat bersamaan. Siapa sangka dalam sekali serang Denji berhasil memenggal kepala Chainsaw Man palsu hingga kepala musuhnya itu tergeletak di tanah. Tetapi hal itu tidak membuat Chainsaw Man palsu berhenti bergerak. Chainsaw Man palsu justru kembali menyerang dengan tinju kanannya sehingga Denji membelah tubuh Chainsaw Man palsu menjadi dua bagian menggunakan gergaji mesin di tangan kirinya. Secara menyeramkan, darah Chainsaw Man palsu mulai mengalir dan membasahi jalanan serta menyembur keluar bersama ususnya. Siapa sangka hal tersebut dapat membebaskan manusia yang terperangkap di tubuh Chainsaw Man palsu. Perlahan, tubuh mereka mulai terpisah satu dengan yang lainnya. Warga sipil itu pun terkejut dengan tubuh mereka yang telah kembali seperti semula. Mereka bahkan berusaha menutupi tubuh mereka yang bertelanjang karena mereka tidak mengenakan secarik kain pun. Namun, situasi bahagia ini berubah menjadi kepanikan lagi ketika Denji mencoba mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menolongnya alias memberikannya saran untuk fokus membunuh Chainsaw Man palsu, di mana dalam video game minion tidak ikut mati ketika rajanya mati. Tetapi tampang Denji begitu menyeramkan dengan potongan-potongan tubuh dan usus terburai yang menempel padanya.
Tentu saja membuat mereka berlari ketakutan dan berteriak untuk memanggil ambulans. Denji tampaknya menerima reaksi itu dengan baik. Dia bahkan membersihkan potongan-potongan tubuh yang menempel padanya. Tetapi sebelum Denji dapat pergi mencari Yoru, Denji mendengar suara yang memuji kekuatannya, mengatakan bahwa Chainsaw Man benar-benar kuat. Ketika Denji berbalik menatap pemilik suara itu, Denji tampak terkejut karena pemilik suara itu ternyata adalah Fire Devil, di mana penampakan asli dari Fire Devil ini adalah iblis tinggi dengan kepala yang menyala-nyala oleh api. Lehernya dikelilingi ranting-ranting yang menyerupai api unggun atau tumpukan kayu. Tubuh bagian atasnya dihiasi dengan mantel bergerigi dari cabang-cabang kayu yang terbakar dan hangus, atau ranting-ranting kerangka yang menyerupai mahkota dari sisa-sisa kayu yang hangus. Lengannya tampak terentang dan berbentuk tidak wajar yang menyerupai kayu gelondongan berwarna pucat. Ekstensi tipis seperti api atau cabang muncul dari punggungnya, meningkatkan siluet iblisnya. Wajahnya secara mengejutkan berbentuk humanoid dengan bagian atas yang dikaburkan oleh api. Memiliki dua mata kanan yang menyembul melalui api dan tidak ada mata pada sisi kiri wajahnya. Kemudian mulutnya menyerupai anak panah yang menunjuk ke atas atau berbentuk salib. Fire Devil berbicara sopan bahwa dia senang bertemu dengan Chainsaw Man. Namun Denji langsung menanyakan apakah Fire Devil ingin melawannya juga. Fire Devil menjawab tidak. Tetapi dia memiliki pertanyaan untuk Denji, yaitu apakah Denji mengenali wajah manusia dari Chainsaw Man palsu? Fire Devil juga menambahkan bahwa dia ada di dalam tubuh Chainsaw Man palsu selama ini. Dan chapter 204 Chainsaw Man pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang sangat-sangat keren ya. Fire Devil merupakan iblis yang melambangkan rasa takut terhadap api dan merupakan antagonis utama dalam Akademi Saga ini sebagai pion dari Death Devil. Dia juga berperan sebagai antagonis utama yang berkedok sebagai Justice Devil. Mereka yang membuat kontrak dengan Fire Devil memperoleh kekuatan yang sangat besar, tetapi perlahan-lahan menjadi gila karena keinginan yang menyimpang untuk keadilan yang membenarkan dirinya sendiri. Sejauh ini, yang membuat kontrak dengan Fire Devil adalah ketua kelas, Yuko, para anggota gereja Chainsaw Man, dan Chainsaw Man palsu. Saat menampakkan diri secara langsung, Fire Devil memiliki sikap tenang dan acuh tak acuh saat menyapa Denji untuk pertama kalinya. Dia juga tampak penasaran dengan seberapa kuat Denji setelah melihat sendiri bahwa Denji berhasil mengalahkan Chainsaw Man palsu. Ketika menyamar sebagai Justice Devil, Fire Devil tidak sama dengan iblis lainnya, di mana Fire Devil tidak meminta harga apapun sebagai imbalan atas kontrak mereka. Seperti pada chapter 108, Yuko memberitahu Asa bahwa harga untuk kontraknya hanyalah menerima hati yang bersinar dengan keadilan. Namun pada chapter 146, kata-kata Barem menyeratkan bahwa harga kontrak adalah kemanusiaan seseorang, di mana para manusia yang mengontraknya akan diubah menjadi iblis. Tetapi Fire Devil memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat berdasarkan jumlah orang yang telah mengontraknya. Di chapter 146, Barem mengatakan bahwa jumlah orang yang telah mengontrak Fire Devil melalui gereja Chainsaw Man saat ini adalah 350.000 orang. Nah, minasan, karena ketakutan terhadap api atau suhu tinggi telah ada sejak zaman kuno atau purba, di mana manusia yang menemukan api sudah takut akan perwujudannya. Maka Fire Devil mungkin merupakan Primal Devil ya. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.